Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sekuat tenaga Tuhan untuk percaya kepada Engkau. Walaupun kadang-kala kami gagal, tapi kami mau terus mencoba. Itu sebabnya ya Bapa, kami butuh firman-Mu agar kami selalu kuat, tetap mempercayai kebaikan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami tidak akan pernah berkesudahan. Puaskan kami pagi ini dengan firman-Mu dan mampukan kami Tuhan menerima firman-Mu, khususnya Roh Kudus yang memberikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat memahami firman Tuhan dengan keterbatasan otak kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih kesempatan kali ini kami boleh kembali menerima firman-Mu sekalipun kami tidak beribadah secara tatap muka, kami hanya mengikuti secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa yang sama yang kami terima pada saat ibadah tatap muka, kami akan terima pada hari ini saat ibadah online. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan lewat ibadah ini, bahkan lewat memberikan firman ini. Dan kami membuka hati kami untuk firman. Dalam nama Yesus, bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap menerimanya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun juga berada. Hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk melihat lagi kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat 31 sampai 34 akan menjadi renungan kita bersama-sama pada hari ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan Alkitab yang Bapak Ibu miliki di rumah. Yohanes 4 ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tema dari kebenaran firman yang saya sampaikan adalah jangan sekedar Kristen. Jangan sekedar Kristen. Akhir-akhir ini Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan kita sedang diuji. Kemurnian kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya sedang diuji. Dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya pergumulan yang terjadi. Bukan saja berbicara tentang penyakit yang saat ini melanda banyak orang, melanda banyak negara di belahan dunia ini, tetapi juga berbicara hal yang lain yang terjadi karena dampak dari penyakit tersebut. Baik berbicara ekonomi dan hal-hal lain sebagainya. Nah, mari kita melihat kepada ayat ini Bapak Ibu. Kita melihat dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari murid-murid Yesus yang saat itu ada bersama dengan Yesus di dalam kisah yang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ini. Setidaknya murid-murid Yesus sudah bersama dengan Yesus selama 3 tahun atau lebih sedikit. Karena Yesus melayani sekitar kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi tidak 3,5 tahun dari sejak mulai pelayanan dia langsung berjumpa murid-muridnya. Ya kurang lebih mungkin Yesus membutuhkan waktu 3 atau 6 bulan setelah dia dibaptis untuk dia bisa berjumpa dengan murid-muridnya. Itu sebabnya murid-muridnya bersama dengan Yesus ini kurang lebih 3 tahun atau lebih sedikit. Tapi setelah kita melihat bersama bahwa murid-murid ini memakan waktu yang tidak
bisa dikatakan pendek untuk bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka ternyata pernah gagal dalam mengiring Tuhan. Mereka tidak langsung mengalami sebuah prestasi yang baik waktu mereka mengiring Tuhan. Mereka pun mengalami kegagalan. Bahkan 3 di antara mereka terang-terangan mengkhianati, menyangkal dan meragukan Yesus. Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal, Thomas meragukan Yesus. Dan ini merupakan sebuah kegagalan Bapak Ibu yang terkasih. Walaupun kita harus memahami dengan baik, sebenarnya hal ini tidak bisa terjadi dalam kehidupan mereka para murid. Karena mereka bukan hanya mendengar Yesus mengajar, tetapi bahkan tinggal bersama dengan Yesus. Dalam hal ini mereka menjadi saksi mata kehidupan Yesus secara langsung. Jadi mereka bukan hanya mendengar Yesus berbicara atau mengajar pada saat itu, tetapi mereka ada bersama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, tidur di mana Yesus tidur, makan apa yang Yesus makan. Bahkan mereka melihat tindakan-tindakan Yesus. Dengan kata lain, mereka melihat bagaimana Yesus bertindak, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Mereka melihat bagaimana Yesus berkata-kata kepada orang lain pada saat Yesus berinteraksi. Karena 24 jam, 12 murid ini selalu ada di samping Yesus. Tetapi sungguh aneh, ternyata mereka gagal. Mereka pernah setidaknya mengalami kegagalan. Kegagalan mereka saat sebelum Yesus naik ke surga bukan karena Yesus gagal mendidik mereka. Jadi kegagalan yang dialami oleh murid-murid Yesus itu dialami sebelum Yesus naik ke surga, Bapak Ibu. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, disinilah mereka mengalami pembaharuan dan mereka menjadi orang yang berbeda. Bagaimana akhirnya mereka bisa melayani Tuhan Yesus dengan penuh kesatuan hati, dengan maksimal, sampai mereka pada akhirnya bahkan hidupnya mempermuliakan Tuhan sampai matinya. Tetapi kegagalan mereka sebelum Yesus naik ke surga, jangan kita berpikir ini karena Yesus gagal mendidik mereka. Tuhan tidak pernah gagal mendidik anak-anak. Dia tidak pernah gagal mendidik kita. Karena dia tidak pernah salah dalam menerapkan pendidikan dalam kehidupan setiap orang-orang yang dia kasih. Jadi bukan karena Yesus gagal mendidik mereka, tetapi kegagalan mereka lebih kepada kurangnya mereka mengenal Yesus lebih dalam. Karena harus kita akui, saat mereka mulai ikut Yesus, sekalipun pada waktu Yesus mencoba untuk mencari murid-murid bagi pelayanannya, dan waktu Yesus menawarkan kepada 12 murid ini untuk melayani bersama-sama, sekalipun para murid ini mereka mengatakan siap, mereka mengatakan mau melayani bersama dengan Tuhan, tapi perlu kita ketahui bahwa mereka belum mengalami pembaharuan. Mereka belum mengalami pembaharuan baik secara hati maupun pikiran. Mereka belum di-refresh baik mind maupun soul-nya. Refresh your mind and soul. Ini harus terjadi di dalam hidup kita. Diperbaharui hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Mereka belum mengalami pembaharuan itu. Waktu mereka mengatakan, siap Tuhan, aku mau melayani bersama dengan Engkau. Lebih kepada satu motivasi. Karena mereka melihat Yesus dan mereka memandang Yesus sebagai orang yang bisa membawa mereka lepas dari perbudakan dan penjajahan Romawi. Lebih kepada sisi politik, bukan kepada berbicara keselamatan. Jadi waktu mereka gagal karena mereka kurang mengenal Yesus lebih dalam.
Mereka kurang mengenal orang yang mereka ikuti, orang yang mereka layani. Mereka tidak kenal dengan dalam yang mereka kenal bahwa dia ini dipandang sebagai seorang nabi. Dia dipandang sebagai seorang guru yang layak mengajar. Dia dipandang sebagai seseorang yang datang dari Tuhan karena melakukan mujizat. Tidak lebih. Itu sebabnya kalau kita ingat di dalam Alkitab, di salah satu kitab Injil, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, dia memberikan pertanyaan, menurut kamu siapakah aku? 12 murid Yesus jawabannya tidak sama. Dan sebagian besar jawabannya hanya mengatakan bahwa Yesus sekedar nabi, layaknya nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Di sini kita bisa melihat dengan baik bahwa ternyata mereka tidak mengenal Yesus dengan dalam. Dan hal di mana mereka tidak mengenal Yesus dengan dalam juga dibuktikan dari beberapa perkataan Yesus yang mereka salah artikan. Beberapa perkataan Yesus yang mereka salah pahami. Di dalam Yohanes 4 ayat 32 sampai 33, kita lihat Yohanes 4 ayat 32 sampai 33 tadi, dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Perhatikan kata ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain. Jadi murid-murid itu saling bisik-membisik. Mereka berpikir apa yang dimaksud oleh Yesus. Makanan yang waktu Yesus katakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makanan di situ mereka pahami sebagai makanan yang mereka pahami, yaitu makanan yang mereka bisa nikmati. Padahal bukan itu perkataan Yesus. Di sini kita melihat bagaimana mereka menyalahartikan atau salah memahami perkataan Yesus. Di dalam Markus 9 ayat 32. Kita lihat sekali lagi Bapak Ibu. Markus 9 ayat 32. Mereka pun salah mengartikan perkataan Yesus. Markus 9 ayat 32 dikatakan demikian. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Jadi jelas, banyak perkataan-perkataan Yesus yang mereka nggak pahami, yang mereka salah artikan. Ini membuktikan mereka tidak mengenal dengan benar. Mereka tidak mengenal dengan dalam siapa Yesus. Saya berikan satu contoh lagi. Yohanes 14 ayat 7 sampai 8. Di sini pun mereka salah mengartikan perkataan Yesus. Yohanes 14 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Perkataan Yesus di ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal 14 jelas menunjuk kepada Yesus sendiri. Jika kamu sudah melihat dia, jika kamu sudah mengenal dia, kamu sudah melihat dia. Tapi Filipus masih bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jelas di sini bahwa kenapa murid-murid Yesus walaupun 3,5 tahun atau 3,5 tahun kurang sudah mengikut Yesus dan sering di samping Yesus, tetapi mereka tidak memahami perkataan-perkataan Yesus sehingga ini membuat mereka gagal dalam mengiring Tuhan, dan akhirnya kita mengerti kegagalan mereka dikarenakan karena mereka kurang dalam mengenal Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak mau pengiringan kita kepada Tuhan yang sudah berjalan sekian lama berakhir dengan kegagalan.
Seperti para murid sebelum kenaikan Yesus ke surga. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di rumah, berapa lama Bapak Ibu menjadi Kristen, pasti tidak ada di antara kita yang kemudian ingin bahwa pengiringan kita kepada Tuhan setelah sekian lama kita menjadi Kristen, bahkan mungkin kita terjun dalam pelayanan, tapi pada akhirnya pada waktu Yesus datang, Dia mengatakan, "Aku tidak kenal kamu, enyahlah kamu hai pembuat kejahatan." Kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian, kita pasti bertanya pada Tuhan, "Tuhan, salah saya apa? Di mana salah saya? Saya mengiring Tuhan. Saya menjadi orang Kristen sejak lahir. Bahkan saya melayani Tuhan. Pasti kita tidak ada yang mau." Tapi kan tidak bisa Bapak Ibu. Kalau itu terjadi, kita tidak bisa protes. Karena haknya ada di tangan Tuhan. Yang memberikan nilai kepada kita pada akhirnya bukan diri kita, tetapi Yesus sendiri. Itu sebabnya kehidupan kekristenan kita tidak selalu harus diwarnai dengan banyaknya pelayanan. Tetapi kehidupan kekristenan kita seharusnya diwarnai dengan kesetiaan. Jadi banyaknya pelayanan tidak menentukan kita kelak pada saatnya. Kita adalah orang-orang yang akhirnya dipandang Tuhan berkenan. Saya sebagai hamba Tuhan saja Bapak Ibu masih gentar. Masih gentar. Kalau saya ingat perkataan Tuhan di dalam Alkitab, bahwa penghakiman itu dimulai dari rumahku, kata Tuhan. Jadi penghakiman itu pertama-tama dimulai dari anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai kita gagal. Setelah lama mengiring Tuhan kita gagal. Seperti murid-murid Yesus yang mengalami kegagalan sebelum Yesus naik ke surga. Karena sebelum Yesus naik ke surga, setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan, murid-murid ini semua kembali kepada profesi mereka masing-masing. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Bisa dikatakan mereka udah lupa tugas awal waktu Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Untuk itu Bapak Ibu penting bagi kita untuk tidak puas hanya dengan predikat Kristen saja. Jangan sekedar Kristen, tetapi usahakan untuk kita mengenal Dia dengan lebih dalam. Banyak bukti bahwa kita seringkali sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang artinya pengikut Kristus, sudah banyak membuktikan bahwa banyak di antara kita yang hidupnya hanya sekedar Kristen saja. Banyak yang salah menerapkan kasih karena banyak yang tidak mengenal dengan benar Tuhan yang mengasihi. Mereka tidak kenal dengan benar Tuhan yang mengasihi itu. Sehingga kasih yang mereka terapkan pun sebenarnya salah. Sekalipun mereka merasa sudah menerapkan kasih seperti yang Alkitab katakan. Kasih yang Alkitab katakan tidak pernah memilih. Apapun keadaan orang itu, apapun yang dilakukan, dia tetap mengasihi. Tapi kasih yang sekarang ada, selama orang itu menyenangkan, selama orang itu tidak merugikan, selama orang itu mendukung pikirannya atau memiliki kesamaan dengan keinginannya, baru bisa mengasihi. Jadi banyak yang tidak mengenal Tuhan yang mengasihi, itu sebabnya menerapkan kasih secara salah. Banyak yang salah menjalani pelayanan karena banyak yang tidak mengenal dengan benar Tuhan yang melayani. Kalau kita mengenal dengan benar Tuhan yang melayani, pelayanan apapun kita akan sukacita menjalaninya.
Tapi sekarang sebuah pelayanan, selama pelayanan itu menyenangkan hatinya, selama pelayanan itu tidak bertentangan dengan keinginannya, selama pelayanan itu baik-baik saja, mereka akan haleluya 12 kali untuk melayani. Tapi kalau pelayanan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, mereka akan mundur secara teratur. Karena mereka nggak mengerti arti dari Tuhan yang melayani. Tuhan melayani siapapun tanpa memandang apakah itu berat atau ringan, bagi orang yang kaya atau yang miskin. Apakah pelayanan itu memberikan dia nama atau tidak memberikan nama, Tuhan tetap melayani. Pelayanan yang benar tidak akan membuat seseorang keluar dari pelayanan hanya karena hatinya tersinggung. Banyak yang salah menjalani hidup berdoa dan bersyafaat karena banyak yang tidak mengenal dengan benar Tuhan yang berdoa dan bersyafaat. Banyak yang gak suka berdoa, banyak yang gak suka bersyafaat, tapi mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tuhan yang kita kasih, Tuhan yang senantiasa bangun jam 3 pagi untuk berdoa dan bersyafaat. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, baca dalam kitab Markus pasal yang ketiga. Jam 3 pagi Yesus sudah bangun dan mulai berdoa. Saya nggak mengatakan Bapak Ibu harus bangun jam 3 pagi seperti Yesus. Tapi setidaknya kalau engkau betul-betul mengenal Tuhan yang berdoa dan bersyafaat, engkau akan sukacita kalau engkau diajak berdoa atau berdoa menjadi kesukaanmu. Dan ini juga banyak disalahgunakan oleh mereka-mereka yang melayani di dalam bidang doa. Seakan-akan mereka mendapatkan privilege di mata Tuhan sebagai orang yang diistimewakan. Seakan-akan hanya karena mereka menjadi orang-orang yang bergerak di dalam bidang doa dan syafaat, mereka merasa bahwa mereka memiliki kualitas rohani yang lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Padahal hal itu tidak menunjukkan kualitas, sama sekali berbicara tentang rohani kita. Karena yang namanya melayani itu dilakukan untuk kita melayani Tuhan, bukan mencari nilai di mata Tuhan. Jadi ini membuktikan bagi kita Bapak Ibu, kalau hal ini terus berlangsung, banyak orang percaya yang akhirnya gagal. Karena mereka tidak mengenal dengan benar siapa Tuhan yang mereka sembah, yang mereka puja. Siapa Tuhan yang mereka layani di dalam kehidupan mereka. Untuk itu selagi masih ada waktu, mari kejar untuk mengenal Dia dengan lebih dalam melalui firman. Dan hubungan secara pribadi dengannya secara berkesinambungan. Untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam, tidak ada jalan lain kecuali kita senantiasa untuk selalu mengisi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah hatinya Tuhan. Saat engkau dapatkan hati Tuhan, engkau dapatkan pribadinya. Kalau engkau dapatkan hati Tuhan, engkau dapatkan pribadi. Orang yang mendapatkan pribadi Tuhan, tidak akan pernah Tuhan sia-siakan. Pasti selalu ada pembaharuan di dalam kehidupannya. Menyangkut hati, pikiran, dan bahkan juga kehidupan. Tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan Perjanjian Lama kitab Yosua mengatakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Karena Tuhan tahu bahwa firman-Nya adalah sebuah kekuatan dalam hidup kita. Firman-Nya memampukan kita anak-anak Tuhan untuk bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas, mengerti hatinya dan memahami kehendak-kehendaknya, sehingga pada saat kita mengiring Tuhan, kita tidak salah dalam mengiring Dia.
Mari selagi ada waktu Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak mari kita mulai untuk saat ini belajar mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Waktu kita mengenal Tuhan kita dengan lebih dalam, mengenal pribadinya, bukan hanya berbicara mujizat dan berkatnya, maka keadaan yang kita alami seperti sekarang, yang penuh dengan pergumulan, yang banyak membuat orang menjadi ketakutan, khawatir, bahkan menangis, karena mereka tak punya lagi pekerjaan, tak punya lagi penghasilan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau mengatakan, kalau kita mengenal Tuhan kita dengan lebih dalam dan mengenal pribadinya dengan baik, maka itu akan menjadi penghiburan bagi kita di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Bahkan menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap terus bersuka cita melayani Tuhan. Perlu kita pahami, saat membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, lepaskan segala keegoan dan harga diri kita di hadapannya, agar mudah diproses Tuhan. Apa yang membuat kita sulit diproses Tuhan? Karena waktu kita membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, kita tidak lepaskan keegoan kita. Kita tidak lepaskan harga diri kita. Kadang di hadapan Tuhan pun, kita masih membanggakan siapa kita. Tuhan tak bisa memproses orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Tapi untuk diproses oleh Tuhan. Dan saya katakan prosesnya akan berjalan lebih cepat kalau kita melepaskan keegoan dan harga diri kita. Tapi kalau masih kita pertahankan, prosesnya pun akan berlangsung lebih lama. Jadi mari Bapak Ibu, bangun hubungan persekutuan dengan Tuhan untuk kita mengenal Dia dengan lebih dalam. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita harus lepaskan ego dan harga diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan jauh di atas segala-galanya dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mencapai pengenalan yang benar dengan Tuhan. Selain kita membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, dengan melepaskan segala keegoan dan harga diri kita di hadapannya, maka yang kedua, kita harus senantiasa mengucap syukur untuk segala hal dan jangan berontak. Mengucap syukur dan jangan berontak. Lakukan apa yang masih bisa kita lakukan waktu Tuhan izinkan suatu pergumulan dalam hidup kita. Tapi kalau sudah di luar kemampuan kita, jangan coba-coba cari cara yang lain kecuali mengandalkan Tuhan. Mengucap syukur dan untuk segala hal dan jangan berontak. Sehingga kita bisa belajar mengenal Dia lewat proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengucap syukur dan berontak terhadap satu keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa belajar tentang proses kehidupan yang kita jalani. Karena proses itu akan berlangsung sangat panjang dan kita tidak akan pernah melihat hasilnya. Sekali lagi bukan karena Tuhan gagal mendidik kita. Kadangkala proses Tuhan berlangsung lama bukan karena Tuhan pandang bahwa si A anaknya ini prosesnya cukup sekian lama, sedangkan si B anaknya ini haus jauh lebih lama. Tuhan tidak pernah pilih kasih Bapak Ibu. Tapi yang membuat proses kehidupan kita berjalan lebih lama karena kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berontak kepada Tuhan dan kita mau Tuhan mengikuti apa yang kita kehendaki dibandingkan kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi prosesnya panjang. Tapi kalau kita mencoba
untuk kita tunduk, prosesnya pasti akan lebih pendek. Mau cepat atau lambat sebuah proses itu tergantung kita. Kalau merendahkan diri, orang pun akan melembut kepada kita. Orang pun tidak akan memproses dengan panjang masalah yang kita hadapi. Kalau manusia saja begitu, apalagi Bapa di surga. Amin. Jadi jangan sekedar Kristen. Pastikan kita orang Kristen, tapi memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Hal itu akan membuat kita menjadi senantiasa orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.